I want to chop your kwabi ule. Nobody dey waka with she ule. Open up, make I. Propaganda berasal dari bahasa Latin modern, yaitu propagare, yang berarti mengembangkan. Kemudian propaganda ini diartikan secara kontekstual sebagai sebuah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau perilaku masyarakat. Salah satu propaganda yang paling mencengangkan dalam sejarah adalah propaganda yang dilakukan pada saat terjadinya reformasi Gereja Katolik pada tahun 1622, Perang Dunia ke-1, dan juga Perang Dunia Kedua. Setelah banyak serangkaian peristiwa yang berkaitan dengan istilah propaganda ini, akhirnya banyak tokoh yang mengkaji lebih dalam. Konsep dari propaganda diajukan oleh seorang psikolog bernama Harold Laswell pada tahun 1920. Ia menyatakan bahwa propaganda merupakan pengaturan terhadap perilaku banyak orang dengan memanipulasi info-info yang berkaitan dengan perorangan maupun suatu kelompok. Laswell juga menjelaskan mengenai fungsi propaganda di masyarakat sebagai ketidakteraturan sosial yang terjadi akibat adanya perubahan teknologi yang sangat cepat. Laswell juga membahas mengenai tujuan dari propaganda. Yang pertama itu untuk menumbuhkan kebencian terhadap musuh. Yang kedua, melestarikan persahabatan dengan sekutu. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang netral. Dan yang keempat, menghancurkan semangat musuh. Namun, tujuan yang dibahas oleh Laswell merupakan tujuan propaganda di masa perang. Jadi tidak digunakan untuk jenis persuasi pada masa perdamaian menurut Warner J. Severin dan beberapa para ahli. Mengutip dari Goebbels yang mengatakan bahwa sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik, kebohongan yang diulang-ulang tersebut akan membuat publik percaya. Mengenai kebohongan ini, Goebbels menjelaskan bahwa kebenaran yang diubah sedikit saja sudah termasuk ke dalam kebohongan. Dalam perang psikologis, propaganda menemukan eksistensinya, seperti propaganda politik yang melibatkan pemerintah, partai, atau suatu golongan untuk mencapai tujuan strategis dan taktis. Setelah terjadinya peristiwa di gedung World Trade Center di Amerika Serikat pada tahun 2001 silam, propaganda mengenai Islam di balik peristiwa tersebut muncul di berbagai media dan mempengaruhi beberapa pemikiran orang-orang di wilayah Amerika dan juga Eropa. Semenjak kejadian itu, muncullah istilah Islamophobia. Setelah munculnya istilah Islamophobia ini, muncullah stigmatisasi kepada orang-orang yang memeluk agama Islam di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Stigmatisasi ini menganggap bahwa orang-orang yang memeluk agama Islam adalah orang-orang yang keras dan juga dianggap sebagai orang yang tidak mentoleransi adanya perbedaan. Setelah maraknya propaganda dan juga stigmatisasi terhadap orang-orang Islam atau kaum Muslim, kasus kekerasan yang dialami oleh orang-orang yang beragama Islam di wilayah-wilayah tersebut seperti Amerika dan juga Eropa mengalami peningkatan. Pemukulan, penyerangan, pengekangan, pendiskriminasian, dan tindakan-tindakan lainnya yang membatasi kehidupan Muslim di sana. Salah satu contoh kasus pendiskriminasian dan juga pengekangan terhadap kaum Muslim di sana adalah pembatasan terhadap penggunaan atribut keagamaan. Salah satunya adalah penggunaan jilbab di ranah publik yang marak terjadi di sana, khususnya di wilayah Amerika dan juga Eropa. Selain itu, propaganda juga berimbas kepada stigmatisasi terhadap perempuan Muslim yang dianggap sebagai kaum yang tidak dapat berkembang atau yang dianggap sebagai kaum yang terisolasi. Dampak dari propaganda dan juga stigmatisasi terhadap suatu kelompok ini gak hanya orang-orang Muslim aja nih yang kena dampak dari propaganda dan juga stigmatisasi terhadap suatu kelompok. Nah, orang-orang Afrika juga mengalami dampak dari propaganda dan stigmatisasi. Propaganda mengenai supremasi ras membuat orang-orang Afrika juga mengalami perlakuan yang semena-mena, diskriminatif, dan juga pengekangan. Selain itu juga muncullah stigmatisasi terhadap mereka orang-orang Afrika, seperti stigma bahwa orang-orang yang berkulit lebih gelap dianggap derajatnya lebih rendah dari orang-orang yang berkulit lebih terang.